Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih diberi umur panjang, kesehatan, kemampuan, kita masih bisa menambah amal kebaikan. Kita berdoa berharap semoga dengan amal kebaikan yang kita lakukan akan bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Karena kita masuk surga tidak semata-mata karena amal, tapi lebih banyak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nalarnya gimana sih kok masuk surga lebih banyak karena rahmat Allah, sebagaimana hadis yang pernah disampaikan. Karena kalau adilnya pembalasan itu setimpal, itu adil. Sehingga kalau orang di dunia ini 100 tahun full ibadah, kalau dimasukkan ke surga 100 tahun kan adil. Adil. Sudah setara sih. Tapi kenapa kita dimasukkan ke surga itu khalidina fiha abadan? Lebih banyak dari amal yang kita lakukan. Kemudian kalau ditanya kenapa amalnya sedikit kok masuk surganya lama, ada penjelasan yang menarik yang pernah disampaikan. Orang mukmin itu diberi 100 tahun dia beribadah, diberi 1000 tahun dia tetap ibadah. Berapapun umur yang Allah berikan, itu semuanya untuk ibadah. Sehingga pantas kalau dia itu diberi kehidupan akhirat di surga itu abadi. Karena kalaupun dia di dunia hidupnya selamanya, ya selama itu pula dia gunakan untuk ibadah. Sebaliknya orang kafir, harusnya kan karena umurnya 100 tahun buat maksiat saja dimasukkan neraka 100 tahun. Kenapa kemudian bisa khalidina fiha abadan? Karena orang kafir itu kalau diberi umur 1000 tahun ya 1000 tahun kemaksiat tok. Diberi umur abadi ya uripnya menggo seneng-seneng tok, enggak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu sudah sepatutnya, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini memberi kita kesempatan untuk beribadah. Amin. Dan ibadah kita yang akan kita lakukan insyaallah adalah kita akan ngaji. Ngaji sing mengasiji. Nek mengakabeh jenenge ngobrol. Ya. Dan memang kalau Ramadan sepi ya Pak Topo ya? Oh, karena memang banyak pengajian. Tadi saja saya dari musola tetangga, musola sebelah. Biasanya pengajian cuma hari Ahad. Ini tiap hari ada pengajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tanda kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang semakin menyebar. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kajian dengan tema dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema ini saya sampaikan? Yang pertama, Nabi Musa itu nabi yang paling banyak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. 138 kali disebut nama Nabi Musa alaihissalam.
Sedangkan nama Nabi Muhammad itu hanya 4 kali ternyata. Di bawahnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, 60 berapa gitu. Saya lupa. Dan kenapa Nabi Musa paling banyak diceritakan kisahnya dalam Al-Quran, wallahu alam, tapi barangkali secara ilmu hikmah ya, karena Nabi Musa itu bertemu dengan Firaun, orang yang kekuasaannya mutlak, ibaratnya begitu. Karena di eranya Firaun, perkataan dia bisa menjadi undang-undang. Kalau menggunakan bahasa sekarang, perkataan dia bisa menjadi undang-undang. Dia bilang semua anak Bani Israel yang laki-laki harus dibunuh. Kalau sekarang langsung dibuat rapat, dibuat peraturan, terus diundangkan. Legal. Makanya kan Firaun nggak dihukum, meskipun perilakunya kejam kayak begitu. Ya. Dan didukung oleh kekuatan ekonomi yang kuat. Korun yang kunci gudang hartanya dipikul 10 orang. Ya mungkin kunci zaman dulu agak besar-besar ya. Ibu-ibu bapak masih menangi kunci yang gede itu, yang sejari itu ya. Masih, katakanlah kuncinya segitu gitu. Nah, dipikul sama 10 kan berarti akeh banget itu. Ya kalau bahasa sekarang mungkin namanya oligark. Ya, duitnya orang berseri. Semua orang bisa dibeli yang mau untuk mengubah yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Gitu. Dan didukung oleh Haman. Haman itu kalau sekarang namanya teknokrat. Orang yang pandai secara arsitek gitu ya, secara sains. Jadi lengkap itu. Kekuasaannya mutlak, dukungan finansialnya kuat, legalitas ilmiahnya ada seolah-olah begitu. Maka Nabi Musa bertemu dengan situasi kayak begitu. Sehingga banyak diceritakan pada kita. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Musa ini nabi yang sering berdialog dengan Allah. Ketika beliau itu pulang ke Mesir dari Madian, di Bukit Tursina dipanggil sama Allah, diutus menjadi nabi, dialog dengan Allah. Tidak diceritakan lewat malaikat. Dalam Al-Quran kisahnya, ketika di Bani Israel, sudah ketemu dengan Bani Israel, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Istilah kita workshop 40 hari ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ada film versinya, tentu versi Yahudi Israel ya. Namanya The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Itu kisah Nabi Musa latar belakangnya. Musa itu kan kalau dalam bahasa Eropa kan Moses. Musa. Yunus, Johannes, Harun, Arun. Ada saudaranya, Aaron Spielberg. Oh, berarti orang Yahudi itu namanya. Nah, di antara hal yang menarik adalah mungkin, wallahu alam ya, ini imajinasi saya itu. Seringnya berdialog dengan Allah, Nabi Musa itu sampai kepo, penasaran. Bolak-balik mendengar suaranya Allah, nggak pernah melihat wujudnya.
Maka Nabi Musa bertanya dalam Al-Quran, ini pernah saya ceritakan barangkali di sini ya, kayaknya sudah. Nabi Musa itu menanyakan begini, Robbi arini andur ilaik. Ya Tuhan, ke sini, saya pengen melihat Engkau. Penasaran gitu. Yang sampai kemudian dalam Al-Quran diceritakan, Allah menurunkan cahayanya ke sebuah bukit, bukit itu hancur luluh, ya. Kemudian Nabi Musa sampai pingsan. Ya. Dan jadi kalau kemudian kadang-kadang di era sekarang ini ada orang yang mungkin istilah saya pikirannya itu gelambiar gitu ya, mikir sing ora-ora gitu, sing aneh-aneh. Sebetulnya itu boleh jadi sesuatu yang wajar dimiliki oleh kita. Wong Nabi Musa penasaran kayak begitu. Nabi Ibrahim juga pernah penasaran kan? Robbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kayak orang-orang luar bilang, jadi lemah masa urip maning. Gimana caranya? Begitu. Akhirnya Allah perintahkan menyembelih 4 ekor burung, dicampur, dibagi ke bukit, dipanggil lagi, datang burung itu. Kemudian manusia biasa juga ada yang kepo kayak begitu. Kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Sahabat-sahabat Nabi Isa kan pernah minta, Ya Isa, anjil alaina ma'idatan minas sama. Ya Nabi Musa minta doa sama Allah, anjil alaina ma'idatan minas sama. Minta dikirimi catering dari langit. Langsung nggak pakai masak. Hidangan yang turun dari langit. Kayak di film-film itu. Ya, nggak pakai masak, nggak pakai apa, sudah siap disantap. Jadi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi asbabun nuzul surah Al-Maidah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin sekilas melenceng ya. Kalau kemudian kadang-kadang kita punya pikiran neko-neko, aneh-aneh, boleh jadi itu memang sesuatu yang memang wajar kita miliki. Contohnya ngaten, mungkin orang-orang di luar sana itu kadang-kadang tanya begini, katanya kalau laki-laki masuk surga dapat bidadari. Lah kalau perempuan di surga dapat apa? Bidadara. Ya, ini versi lain, Mas. Sudah mendengarkan. Ya. Kalau ada yang pernah mendengarkan di tempat lain, ya ini pengingat kembali. Ya karena selama ini kan ada siswi, ada siswa, ada putri, ada putra, ada bidadari, ada bidadara. Ya belajar dikit ya Bapak Ibu sekalian. Ngaten, sebagian ulama itu menjelaskan kenapa di surga diceritakan laki-laki dapat bidadari, tapi perempuan tidak diceritakan dapat bidadara. Tapi yang diceritakan di surga perempuan itu cantik gitu ya, menarik, indah, segala macam. Sampai kalau ada penghuni surga melongokkan wajahnya ke dunia, matahari itu kalah cahayanya karena kecantikannya. Karena nuwun sewu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini penjelasan yang pernah saya dapatkan ya. Kesenangan, kenikmatan tertinggi yang disukai laki-laki itu berkaitan dengan wanita ternyata. Jadi laki-laki ini termasuk saya, kalau kepalanya dibedah, yang ada di kepalanya itu gambar wadon. Kalau perempuan enggak, daya tarik tertinggi perempuan adalah menjadi cantik, menjadi menarik. Itu paling obsesif, perempuan itu paling pengen itu menjadi perempuan yang cantik, menarik, mengalahkan kecantikan semua wanita yang lain kalau perlu.
Makanya karena pengen menarik, perempuan itu pipine diabang-abang, lambene diabang-abang, kelapukane diabang-abang. Wong lanang kan ora. Dan perempuan kalau lihat laki-laki kayak begitu malah wedi dean ya. Jadi wong lanang kayak gije gitu. Laki-laki ganteng bagi perempuan itu biasa saja, nggak menarik laki-laki melihat perempuan cantik. Laki-laki nganggo klambi, dhuwure ijo, ngisore abang, itu ya santai saja. Ibu-ibu antara tas karo klambi ora matching wis gelisah. Kerudung karo dastere ora pada, karo klambine ora pada, jadi ora pantes temen ya. Pada guyu kerasa gue. Jabatan laki-laki ini klambi, nggo ngaji, nggo sholat, nggo turu, nggo kondangan, orang masalah. Perempuan pakai baju, terus besok lagi pertemuan yang sama, klambi yang pada, isin lah klambinya pada bain. Gitu ya. Jadi memang daya tariknya itu beda, makanya tidak diceritakan. Ini kadang-kadang mungkin ya, ngudoroso ya tentang hal-hal seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kisah Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diceritakan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagian mengatakan hadis hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika menceritakan ngatan. Sa'ala Musa rabbahu an sitti hisolin. Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya tentang 7 perkara. Ini hadisnya bisa di browsing, dicari saja nanti. Pertama di rumaiso.com, yang kedua di tabiin.com, atau cari aja di Google-nya itu. Hadis dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada banyak postingannya. Cari yang paling sesuai. Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang 7 perkara. Kana yadunnu annaha lahu khalisatan. Yang Nabi Musa duga jawabannya adalah dia. Wasabiati lam yakun Musa yuhibbuha, dan yang ke-7 Nabi Musa tidak suka jawabannya adalah dia. Jadi Nabi Musa menanyakan 7 perkara. Yang dikira jawabannya adalah engkau Nabi Musa, subjek. Tapi ternyata jawaban Allah Subhanahu wa taala bukan subjek orang, tapi tentang objek, tentang definisi, tentang pengertian. Dan ini menjadi menarik bagi saya karena banyak pengertian-pengertian yang dijelaskan lewat hadis ini kepada kita. Dan masalah definisi itu menjadi penting karena salah definisi nanti bisa salah tindakan. Contoh, setiap peraturan daerah itu, peraturan undang-undang itu, pasal pertama mesti bunyinya adalah pengertian, itu Mas Dwi ya. Pasti pengertian, membatasi. PKL adalah pedagang tidak menetap di ruang publik, itu PKL. Kalau orang jualan di teras itu bukan PKL. Nah kalau Satpol PP orang mudeng kayak begini, ada orang jualan di terasnya digaruk. Karena ini PKL. Orang mudeng dia undang-undang. Ada kejadian kayak gitu? Ada, saya dapat videonya. Gitu. Dan kayaknya bukan konten ya, tapi fakta. Orang mudeng dia tentang definisi PKL itu apa. Ini contoh ya, kalau dalam konteks peraturan kenegaraan itu kayak begitu. Kalau dalam konteks agama, misalkan
Dalam kehidupan sosial kita, kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, siapakah orang sukses? Pasti mayoritas yang tergambar orang sukses itu wong sing sugih duit. Duitnya akeh, kaya raya. Anake sekolahnya dhuwur-dhuwur nang lantai 4. Ya, itu orang sukses. Sehingga karena definisi sukses seperti itu, yang dihargai di masyarakat itu orang-orang yang kaya dan punya keberhasilan kayak begitu. Yang dihargai orang seperti itu. Coba kalau suksesnya itu definisinya disesuaikan dengan Al-Quran. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, itu orang faz. Faza, fauzan, faizah. Itu artinya sukses, beruntung, berhasil. Maka kalau menggunakan definisi yang pertama, itu yang kemudian terjadi di sebuah daerah, kalau nggak salah di Kalimantan. Mantan narapidana korupsi jago menang. Harusnya kalau menggunakan definisi yang kedua, yang dipilih itu orang-orang yang track record, perilaku, sikap, akhlak, dan kapasitasnya itu memang memenuhi syarat. Ya mungkin karena standar sukses yang kayak begitu, guyon nggih Pak Topo nggih. Pak Topo jago bolak-balik ora dadi. Karena standar baiknya di masyarakat itu yang seperti itu gitu. Coba kalau standar baiknya adalah orang yang berakhlak, peduli, menolong, membantu, Pak Topo sudah tiket biyen. Ini yang kadang-kadang terjadi karena salah pengertian, salah definisi. Nah, oleh karena itu, hadis ini mari kita pelajari tentang definisi-definisi penting yang diceritakan oleh Rasulullah SAW lewat peristiwa dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi, ayu ibadika atqa?" Ya Tuhan, siapakah hambamu yang paling takwa? Karena yadunu anaha lahu khalisatan. Nabi Musa mengira jawabannya adalah engkau. Karena di zaman itu yang jadi nabi kan Nabi Musa ya, selain Nabi Harun, dan yang diperintah oleh Allah langsung adalah Nabi Musa. Namun jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala alladzi yadhkuru wala yansa. Orang yang selalu ingat dan tidak pernah lupa. Kalimatnya menggunakan fi'il mudhari', yadhkuru. Artinya pekerjaan sekarang dan yang akan datang. Mencoba sedikit kita belajar tentang bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia tidak mengenal kata yang menunjukkan peristiwa itu masa lalu, masa sekarang, atau masa akan datang. Saya makan. Enggak jelas makannya kemarin apa sekarang apa besok. Kemudian dikasihlah kata keterangan waktu, kemarin, sekarang, besok. Kalau dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, setiap kata itu sudah menunjukkan kapan peristiwanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada past tense, kalimat tempo dulu. Present tense, kalimat bentuk sekarang, sedang dikerjakan. Future tense, yang akan datang. Itu kalau bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Arab cuma mengenal dua. Fi'il madhi, masa lalu, dan fi'il mudhari', masa sekarang. Dan masa yang akan datang. Jadi menggunakan pemahaman dari sisi bahasa, orang yang atqa, yang paling takwa adalah orang yang sekarang dan yang akan datang selalu ingat Allah. Tidak pernah lupa. Nah, definisi ini menjadi menarik menurut saya Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita kaji dengan kenyataan sekarang,
Orang kadang-kadang ingat Allah itu sifatnya temporer, waktu tertentu saja, parsial, bagian tertentu saja, lokalit di tempat tertentu saja. Orang ingat Allah itu kalau di masjid, lagi pengajian, lagi sholat, lagi ibadah, lagi zikir, lagi baca Quran. Tetapi kalau sudah di pasar, di jalan, itu sering ingatannya kepada Allah SWT itu menghilang atau berkurang. Sehingga nek pas sholat, khusyuk, wudu, ikhlas, sabar, jujur. Wong sholat kan rata-rata jujur. Sholatnya papat, telubain lah. Kan nggak kayak begitu kan? Jujur itu konsisten gitu. Tapi juga kalau sudah sampai jadi pedagang, apakah masih terjadi hal itu? Kadang-kadang enggak itu. Antara dia sholat di masjid dengan ketika dia dagang, itu bisa menjadi pribadi yang berbeda. Kadang-kadang sholat itu sifatnya simbolistik, ritual. Kalau pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah, itu orang yang takwa. Tapi coba kalau sudah pakai PSL, seragam pakai jas, pakai dasi, pakai kopiah, ada emblem di dada. Kalau logonya kabupaten, berarti pejabat tingkat kabupaten. Kalau logonya provinsi, pejabat tingkat provinsi. Kalau logonya Garuda, wong pusat, dekengane pusat. Itu kalau logonya Garuda. Kadang-kadang menjadi orang yang berbeda. Nggak lagi lemah lembut, nggak lagi sopan. Nah lagi ngaji, itu jangan pada antre itu manut, begitu nang buri, nang Arab gitu. Jajal sana pembagian bansos sembako. Apa gelem antre? Saya itu jumpai betul Ibu rahimahullah di masjid saya itu. Nah, sholat apa ada antre kayak begini? Kan saya punya kegiatan pasar sedekah tiap bulan. Itu kadang-kadang kalau sudah selesai sholat mau beli itu pada undung-undungan antre nanti diomongi bu antre angel bae rebutan pengen cepet-cepetan wedi ora kumanan. Nah ini yang kadang-kadang terjadi. Kalau pakai kopiah, pakai koko, berjenggot, maaf batu keireng gitu ya, orang soleh. Tapi kalau ada tanda pangkat di pundak, kadang-kadang jadi orang yang berbeda. Gitu. Ya kayak saya dengan Mas Dwi lah. Nang ini kan orang soleh ya Mas Dwi ya lagi ngaji. Jajal mungko iki nang lapangan. Saya keunsut nanti Mas Dwi kalau mau pagi tapi keunsut nang lapangan. Oh, bisa jadi menjadi orang yang berbeda. Mas Dwi ngerti itu. Ada seseorang itu yang saya ngerti persis. Dia rajin sholat, puasa Senin Kamis. Tapi kalau kadang-kadang karo main, orang gelem ngalah. Bermain pengen main maning. Kancane ora kumanan. Ada yang kayak gitu ya Pak Dwi ya? Ada kayak begitu. Wong rajin sholat, Bu. Itu. Makanya ini yang kemudian harus kita pahami bahwa definisi ini menjadi menarik. Takwa itu adalah ittaqullah haitsuma kunta. Takwa itu dimanapun berada. Di sini di masjid dengan nanti saya di lapangan, saya kan orang yang sama. Jangan mengalami yang namanya split personality, kepribadian ganda. Ya nek guyon sih guyon ya namanya juga bergurau sama teman. Semakin dekat orang itu guyonannya kadang-kadang semakin terbuka begitu. Dinyeki, masa kayak ngono ora bisa. Tapi kan karena memang kedekatan, bukan karena perasaan sombong begitu. Itu tidak masalah. Tapi ada orang-orang yang itu muncul dari kesombongan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, definisi ini menjadi menarik. Kita ingatkan lagi, siapa orang paling takwa? Alladzi yadhkuru wa la yansa. Orang yang selalu ingat Allah. Jadi di sini kita ingat Allah, nanti pulang ketemu bojo ingat Allah. Jadi orang gampang cengkel karo bojone. Bar ngaji bojone domai. Kemudian yang kedua, qala fa ayu ibadika
ahda. Siapa hambamu yang paling dapat petunjuk? Qala alladzi tattabi'ul huda. Orang yang selalu mengikuti petunjuk. Dan kita punya petunjuk Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an huda linnas. Jadi fungsi utama Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, ini petunjuk. Maaf, nun sewu, bukan sekedar dibaca, dihafal, dapat pahala. Bukan sekedar itu sih iya. Tapi lebih penting daripada itu fungsinya petunjuk. Karena kalau hafal saja, tidak dipakai sebagai petunjuk, nanti akan ada peristiwa kados ngaten iki. Saya mau ke Wonosobo. Saya minta petunjuk ke Google. Saya googling dari sini, begitu. Google bilang, setelah 100 meter belok kiri, setelah 100 meter belok kiri, setelah 100 meter belok kiri. Tak baca, tak apal, 100 meter belok kiri, 100 meter belok kiri. Begitu sampai perapatan, nyong belok kanan. Kesasar, apal, baca. Itu yang barangkali kadang-kadang terjadi. Alhaakumut takatsuru hatta yurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Hafal kan? Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang-orang yang alhaakumut itu? Hari-hari sibuknya tentang duit, baik. Nyong ngaji ku diamplopi pira yang Pak Topo ini. Selalu itu yang menjadi pikiran. Sibuk dengan hal-hal yang sifatnya materi. Kadang-kadang nggo ibadah saja angel eman-eman karena sibuk dengan hal-hal yang sifatnya materi duniawi, atau rela melakukan hal-hal yang tidak benar demi mengejar materi duniawi. Padahal dia hafal ayat itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatumul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hafal ya? Tahukah Anda orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Sekarang pertanyaannya, seberapa pedulinya kita dengan orang-orang di sekeliling kita? Tanggane nyong. Sing ora mangan sapa, sing ora duwe beras sapa, sing ora duwe duit sapa, sing randa sapa, sing anake akeh pira. Suka kepikiran enggak sih kita masalah itu? Kalau kita kemudian menggunakan petunjuk ini, masyarakat kita menggunakan petunjuk ini, saya kira tidak akan ada cerita. Kemarin saya dapat, nggak tahu tingkat validitasnya, nggak saya cek, seorang janda, 2 anak, bunuh diri karena 3 hari tidak makan. Mungkin tanggane hafal ayat ini. Mungkin tanggane jadi imam sholat, cep maca ayat ini. Hafal ayat ini. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari sekarang kita tengok tangga kita, orang-orang sekeliling kita. Siapa di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan? Sisihkan yang kita punya. Sedekah tidak harus menunggu jadi kaya, cukup menyisihkan yang kita punya. Kalau bisa menyisihkan yang kita punya, nanti banyak hal jadi enak ditanggung bareng-bareng. Masjid depan saya itu tiap sore ada bukber. Paling tidak 80 sampai 100 porsi. Gede banget dananya, dari mana? Bukan dari kas masjid. Kita data jamaah yang berkenan untuk memberikan takjil berapa orang, didata. Setelah didata dikumpulin, kemudian dibagi. Ternyata 1 orang dalam sebulan itu ngirim paling 2 kali. Sekali ngirim 10 porsi. Enteng mboten, Bu? Ringan kan? Tapi karena kerjasama kayak begitu, setiap hari di masjid saya itu ada takjilan. Anak TPA dapat, musafir datang ke situ bisa makan.
Kalau hari-hari biasa itu snack, nanti hari Jumat dan Ahad itu makan besar. Itu karena semua orang mau bersedekah. Tidak harus banyak, sedikit tapi bersama-sama itu akan jadi besar. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Qala menanyakan Nabi Musa, fa'ayu ibadika ahkam. Siapa hambamu yang paling bijaksana? Alladhi yahkumu linnas ma yahkumu linafsi. Orang yang menghukumi manusia sama seperti menghukumi dirinya sendiri. Berlaku adil, enggak banci ladan. Karena kadang-kadang tabiat orang itu, kalau punya jabatan, kedudukan, itu pengen diistimewakan, pengen diprioritaskan. Ini contoh nyata lagi ya, di tempat saya tadi saya cerita itu ada pasar sedekah tiap bulan ya. Ada seorang panitia itu, karena panitia itu dapat kupon dan beli sama seperti jamaah. Bukan karena panitia terus dapat gratis, enggak. Semuanya dapat kupon. Satu kupon, satu item barang, enggak boleh lebih. Nah, suatu kali ada panitia, dia datang dapat 3 kupon, istrinya datang dapat 3 kupon, 6 kupon. Harusnya 6 kupon itu 6 jenis barang, atau kalau dia sendiri, istrinya sendiri ya paling tidak 3 jenis barang. Berasnya dia kumpulkan. Jadi 6 kupon itu untuk beli beras semua. Dia neurauman. Dinasehatilah. Malah mutung. Orang ini rajin sholat, ibu-ibu rahimakumullah. Tiap hari sholat 5 waktu di masjid. Itu yang saya katakan tadi. Takwa itu ya di posisi apapun, jabatan apapun, kedudukan apapun. Itu harus takwa. Jangan karena saya panitia, saya menjadi istimewa. Nggak boleh. Makanya kemarin itu istri saya pulang itu bawa telur 3. Saya tanya, Mi, kamu nggak bawa telur? Harusnya maksimal 2. Kalau saya diambilkan telur 1, saya dapat kupon, istri saya dapat telur juga 1. Kok 3? Kata istri saya, tukeran sama Bumuk. Bumuk mintanya minyak, istri saya diminta tuker minyak dengan telur. Harganya sama, 1 kupon Rp5.000 untuk 1 item barang. Oh gitu ya, ya sudah. Kalau kemudian dia ngambil 3, nggak boleh. Meskipun ketua panitianya saya. Penyelenggara itu, koordinatornya adalah saya. Nggak boleh. Nggak boleh diistimewakan. Itu namanya orang adil. Saya bukan bermaksud pamer, hanya menceritakan saja. Di era Umar bin Khattab pernah ada, sekarang istilahnya bansos kain. Bansos kain, semua kainnya diberi ukuran sama, 1,4 meter. Umar bin Khattab badannya tinggi besar, 1,4 meter ora cukup. Ketika dia mau pidato, ayuhan nas istamiuni, wahai manusia dengarkanlah saya. Ada orang mengatakan saya tidak akan mau mendengarkan sebelum kamu katakan. Kainmu itu kudune ora cukup, jadi bisa jadi kelambi, dapat dari mana? Maka kemudian Umar menjawab, nih putrane kon menjelaskan, itu jatah putrane yang dipakai oleh Umar. Jadi meskipun dia adalah pimpinan tertinggi, ketika ada bansos dengan bentuk yang sama, ya diterima sama. Jangan sampai kemudian ada orang merasa istimewa dengan jabatan dan kedudukan tertentu. Minta privilege, keistimewaan. Itu namanya bukan orang adil. Orang keadil adalah orang yang menghukumi manusia sama seperti menghukumi dirinya sendiri. Maka saya dengan Mas Dwi kalau di lapangan, teka kari main kari ya. Tengah kari mainin cerobot, saya kan bendahara, saya kan ketua. Teka kari main kari. Begitu. Itu namanya adil. Ya sesuai kesepakatan sih. Kemudian yang berikutnya, qala Nabi Musa bertanya lagi, ayu ibadika a'lam, siapa hambamu yang paling pandai? Nabi Musa mengira jawabannya adalah engkau, Nabi Musa yang paling pandai. Jawaban Allah, alimun, orang pandai adalah orang yang alimun, mengetahui, berilmu. La yasba'u minal ilmi, tidak pernah puas dengan ilmunya. Yajma'u ilman nas ila ilmihi, yang mengumpulkan ilmu manusia atas ilmunya.
Jadi orang pandai itu para pembelajar ternyata, bukan orang yang sudah merasa pinter, sinau terus. Orang itu kalau belajar dan tidak belajar, itu beda jauh. Biasanya orang kalau tidak mau belajar, berhenti belajar, dia akan menjadi orang fanatik. Mengira bahwa pendapatnya saja yang benar. Saya akan contohkan ngaten Bapak Ibu sekalian. Ana wong Pemalang karo wong Purwokerto. Cerita tentang Gunung Slamet. Wong Purwokerto cerita, Gunung Slamet tulinang lor. Wong Pemalang ngomong, jere sapa? Gunung Slamet kene nang kidul. Nggih mboten? Wong loro padu tentang posisi Gunung Slamet nang lor apa nang kidul. Jajal wong Pemalang gelem dolan Purwokerto, wong Purwokerto gelem dolan Pemalang. Kalau sudah pada dolan kayak begitu, wong Pemalang cerita Gunung Slamet tulinang kidul, wong Purwokerto, oh iya ya. Begitu. Orang padu karena apa? Ngerti. Kita terhadap agama juga demikian. Iki wingi ana sing Rebo, ana sing Kemis. Sing bener sing ndi? Ayo, bingung kok. Ibu-ibu, kula mudharasa nggih cerita nggih. Saya ini puasanya Rebo. Bojoku Kemis. Loh kok bisa? Ya bisa. Tak cerita nih ya. Saya itu sebulan yang lalu telepon sama seorang, nggak perlu saya ceritakannya. Pak Indro, berkenan untuk khotbah di sini. Sebuah tempat yang nggak saya sebutkan ya, mohon izin. Oke, karena belum ada yang ngabari kan saya iya nih. Oke, siap begitu. Seminggu sebelum Ramadan saya ketemu sama orangnya. Saya tanya, Pak, nanti lebarannya hari apa? Jumat. Oh, berarti puasanya Rebu. Sudah ditetapkan kan? Rebu puasa, badannya Jumat. Menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Berarti yang puasa harus Rebu kan? Nah, masalahnya adalah lingkungan saya puasanya pada Kamis. Menunggu informasi dari pemerintah. Bojoku aktif di masjid itu. Dia yang ngurusi macam-macam gitu di kegiatan masjid itu. Masa bedani karo jamaah ya ora pantes juga. Nyong nek puasane Kemis badane semua kayaknya cures ya. Puasa keri badan disit gitu. Ya sudah saya bilang sama istri saya, Umi, Umi puasanya Kemis saja. Saya tak Rebu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting awas ya, banyak semua waspada. Guyon ya, bubur rahmatullah. Nah ini yang kemudian kalau kita punya hal seperti itu, nanti enak gitu. Tidak, orang itu semakin luas ilmunya kan semakin luas biasanya. Fanatiknya itu tidak akan muncul karena mengetahui dari sisi yang beragam. Kemudian yajma'u ilman nasa ila ilmihi, artinya orang itu open minded, dia terbuka menerima pendapat yang beragam berbeda, itu dia terbuka, mau saja begitu. Masalah kemudian tindakan pilihan kan masing-masing punya selera. Gitu. Kalau memang sudah seleranya, tindakannya rutinitas di tempat itu seperti itu ya sudah. Misalkan di masjid ini subuhnya ora nganggo kunut. Meskipun saya mendapatkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau itu mewajibkan kunut, gak usah saya paksa masjid ini menjadi masjid yang kunut. Biar mengikuti mazhab Syafi'i. Misalkan kayak begitu dengan alasan. Enggak, sudah tradisi kayak begini biasa-biasa saja. Yang sudah kunut rutin kayak begitu, kemudian gak usah dirubah lagi. Itu kan enak nanti. Jadi keberagaman tidak akan menimbulkan perselisihan. Kalau budaya belajar itu ada. Makanya menarik ya, siapa orang yang paling pandai? Orang yang tidak pernah puas dengan ilmunya, belajar terus dan mau mendengarkan ilmu dari orang-orang lain. Berikutnya, fa'ayu ibadika azu, siapa hambamu yang paling mulia? Qala, menjawab Allah Subhanahu wa taala, alladzi idza qudira afa. Orang yang punya kemampuan membalas lebih memilih.
memaafkan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Islam orang itu punya hak kisos. Saya kalau ditampar pipi kanan, saya balas setara. Itu namanya kisos. Boleh. Tapi setara aja. Jangan sampai nyong ditapar pipi kanan, saya tak tabok sirai. Itu enggak setara, bukan kisos itu. Nanti menjadi dolim. Harus setara persis. Mukule yang kira-kira larani semono, yang balasnya kira-kira semono. Istilah Jawanya kalau saya dibully, dinyak sama orang tak balas itu boleh. Namanya kisos. Sekecap balas sekecap. Gitu ya. Sekalimat balas sekalimat. Boleh? Boleh. Jadi kalau dinyak sama orang balas ke nyek, boleh. Namanya kisos. Tapi setara sekali lagi ya, jangan berlebihan. Diomong pisan, hari balas ping 10, ya orang kisos itu berlebihan. Makanya lebih memilih kalau orang itu pengen mulia di sisi Allah, maafkan saja. Saya bisa membalas karena saya sakit hati, nyung difitnah, nyung diomong elek karo wong, tapi bisa tak ngapura-bain. Itu orang mulia di sisi Allah. Dan lanjut. Qala fa'ayu ibadika agna. Siapa hambamu yang paling kaya? Qala menjawab Allah Subhanahu wa taala alladzi yardo bima utiya. Orang yang ridho terhadap apa yang sudah diberikan. Sudah diberikan utia, bukan yang belum. Kalau yang belum kan nggak tahu. Siapa tahu besok saya punya mobil. Tapi kalau yang sudah diberikan ke saya berupa motor, ya saya terima, saya ridho. Allah ngasih saya motor, saya ridho saja, saya nikmati saja. Itu orang kaya. Karena banyak orang yang sudah diberi motor, gitu ya, itu kemudian grundel baen, gresula baen. Ya Allah, jadinya duwe motor tok ya kayak duwe mobil, badak kayak pada lunga penak yang susah, rental angel, begitu ya. Lalu ngapa ketemu sedulur adoh, isinya grundelan tok. Maka orang kaya adalah orang yang bisa bersyukur, mungkin bahasanya kayak begitu, terhadap semua yang sudah Allah berikan. Bojoku kaya kaya, alhamdulillah. Omahku kaya kaya, alhamdulillah, gitu ya. Gaweane nyong, pekerjaan nyong kaya kaya, rezeki nyong kaya kaya, kendaraan nyong kaya kaya, alhamdulillah, itu orang kaya. Karena kalau orang yang tidak seperti itu nanti akan kebalikannya. Fa'ayyu ibadika afqor. Siapa hamba yang paling miskin? Sohibul mangkus, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu merasa serba kurang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, padahal ini kenyataan barangkali harus kita ingat ya. Nah, kayaknya kemarin sudah saya menyampaikan ini. Saya punya motor. Terus saya merasa, lah, orang duwe mobil ya, orang penak temen duwe motor, kayak duwe mobil enak begitu. Saya tidak bahagia dengan motor yang saya miliki. Boleh jadi tetangga saya dalam motor nyong enak temen ya pendro duwe motor, nyong ora duwe motor, duwe sepeda manang ini ngontel. Begitu. Yang duwe sepeda gresula dideleng karo tanggane maning. Sing ora duwe sepeda, enak ya duwe sepeda, bisa luwih cepet nyong anang ini mlaku, adoh. Saya punya teman yang suka bantu tenis itu orang Cilongok. Itu kalau ke sini itu jalan kaki loh dari Cilongok itu. Kalau duwe sepeda, paling kalau kesel dia pakai bis. Kalau lagi ora duwe duit, mlaku Purwokerto. Orang yang bisa mlaku gresula, deleng wong duwe sepeda. Tapi orang yang selalu duduk di kursi roda, enak ya nek sikile sih bener bisa mlaku nganang ngene, nyong ora bisa. Arep bergerak ae susah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang disampaikan di dalam hadis ini menurut saya menjadi sesuatu yang menarik untuk mengembalikan definisi-definisi penting dalam hidup kita agar lebih sesuai dan tepat sehingga kita bersikap dan bertindak itu dengan cara yang lebih baik. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, Nabi Musa bertanya,
Fayu ibadika atqo. Siapa orang yang paling takwa? Orang paling takwa adalah orang yang selalu ingat Allah. Bangun tidur, sampai tidur lagi berusaha untuk ingat Allah. Alias zikrullah itu perbuatan hati, bukan hanya perbuatan lisan. Kemudian yang kedua, fayu ibadika ahda. Siapa orang yang paling dapat petunjuk? Alladzi tattabi'ul huda, selalu berusaha mengikuti petunjuk Al-Qur'an, dipakai sebagai pedoman dalam keseharian. Siapa hambamu yang paling adil? Orang yang memperlakukan dirinya sama seperti memperlakukan manusia. Tidak bancinde banciladan. Kemudian siapa hambamu yang paling kaya? Siapa hambamu yang paling mulia? Orang yang punya kemampuan untuk membalas, tapi dia memilih memaafkan. Siapa hambamu yang paling kaya? Orang yang ridho terhadap semua yang sudah diberikan. Kalau yang besok minta dan berusaha yang lebih banyak, monggo. Tapi yang sudah kita terima, kita syukuri, maka itu menjadikan kita orang kaya hati paling tidak. Kemudian yang terakhir adalah siapa hambamu yang afqaru, paling fakir, paling miskin. Alladzi adalah sahibul mangkusin, orang yang tidak pernah merasa puas alias serba kekurangan. Barangkali itu sudah jam 7, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada koreksi, dialog, pertanyaan, komentar. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah. Saya ingin menyampaikan ya hidup ini kita berikan pangkusan juara. Jadi kayak lagu itu. Intinya kita harus benar-benar memahami masalah hidup ini. Jadi leres kalau itu. Itu kondisi saya ingin menyampaikan masalah fikih. Jadi. Fikih itu sesuai dengan agama Islam itu yang bagaimana artinya supaya kita memahami, karena kondisinya ini salah paham orang itu masing-masing. Oh, jadi. Baik, terima kasih. Namanya juga fikih. Fikih itu artinya pemahaman, memahami. Yang kadang-kadang cara memahami orang itu berbeda. Oleh karena itu, di fikih ini ada bagian-bagian yang usul, yang pokok, yang boleh dikatakan para ulama tidak ada ikhtilaf sedikit pun juga. Misalkan tentang konsep tauhid, tentang ibadah-ibadah wajib mahdhoh, itu hampir tidak ada yang berbeda. Wajibnya sholat 5 waktu, jumlahnya sekian. Ada bagian-bagian yang detail, yang rinci, yang berbeda-beda karena pemahamannya yang berbeda. Kayaknya pernah saya uraikan dulu di sini. Kenapa sih ada perbedaan pendapat? Satu, sisi bahasa. Misalkan dari sisi bahasa, perempuan itu kalau dicerai maka dia wajib menunggu kalau pengen menikah lagi salah satu quru, 3 kali quru. Quru dalam bahasa artinya suci. Quru dalam bahasa artinya haid. Satu kata 2 arti. Waktunya beda. Sehingga pendapat A dengan pendapat B, dalilnya sama, hasilnya berbeda, waktunya beda. Yang kedua dari sisi pengertian hadis. Ada ulama yang meneliti hadis berkesimpulan hadis ini sahih. Ada ulama yang meneliti hadis berkesimpulan hadis ini dhaif. Akhirnya satu orang mengatakan ini dhaif, gak bisa dipakai. Satu mengatakan ini hasan atau sahih bisa dipakai. Itu memungkinkan terjadi perselisihan. Dan banyak lagi. Oleh karena itu kemudian terhadap perkara-perkara usul tidak boleh ada perselisihan, harus kompak. Itu ijma istilahnya gitu ya, kesepakatan ulama semuanya pada hal pokok. Tapi terkait masalah-masalah ikhtilafiyah sebagaimana sejarah
telah mencontohkan kepada kita dari para salafun saleh, mereka sangat toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Ada buku judulnya Adabul Ikhtilaf fil Islam. Ada seorang ulama namanya Abu Yusuf. Dia itu berpendapat kalau mimisan membatalkan wudhu. Suatu kali dia menjadi makmum, imamnya baru mimisan. Pendapat Imam Abu Hanifah, mimisan tidak membatalkan wudhu. Maka kemudian dia tidak keberatan menjadi makmum, tidak mengulangi sholatnya. Itu zaman dulu. Yang zaman modern, saya ketemu itu yang kayak begitu. Suatu kali di dalam sebuah postingan itu Gus Bah itu cerita, dia itu ngisi pengajian di Jogja dari Rembang naik bis umum pas hari Jumat. Dia tidak pengen ketinggalan sholat Jumat, maka dia berhenti di sebuah kampung untuk sholat Jumat. Mungkin krungu suara speaker masjid, gitu ya. Dibacakan ayat Al-Quran, dia turun. Ternyata itu masjid kampung. Wong sitik tidak ada 40. Dia bersama dengan muridnya. Ketika menjumpai sholat Jumatan kayak begitu, dan beliau ceritanya itu begini. Wong imami wae maca Al-Quran susah ora umum, angel gitu, berat banget. Jadi belum pernah menjumpai orang baca Al-Fatihah susah banget. Belum ya? Saya pernah Pak. Saya pernah sholat di sebuah musola, imamnya itu mat-matna, itu kalau maca Al-Fatihah begini. Maliki yaumiddin. Tamat lagi bolak-balik. Maliki yaumiddin ini. Susah banget. Jumlahnya kurang begitu. Terus muridnya kan bilang begini, Ustaz, Gus, jangan enggak ini sholat duhur saja karena orang bisa Jumatan sih, tidak memenuhi syarat gitu. Kata Gus Bah, saya ikut Jumatan saja. Muridnya itu mengulang Jumatan dengan sholat duhur karena dianggap tidak sah. Gus Bah tidak pakai sholat duhur. Kata dia gitu, kata Gus Bah itu dalam videonya itu. Karena saya tahu pendapat Abu Hanifah itu tidak harus mewajibkan 40. Padahal dia mengatakan madhab dia Syafi'i, tapi tidak keberatan untuk mengikuti pendapat yang berbeda. Bahasa yang dia ucapkan itu bagi saya kemudian menarik. Beliau menghentikan begini. Wong Gusti Allah saja itu ridho dengan Jumatan yang kayak begitu. Masa saya nggak ridho sih? Saya maknyes segitu gitu mendengar ungkapan beliau itu. Masa orang kayak begitu dikatakan semuanya Jumatannya batal ora sah. Kasihan kan, sudah repot-repot, susah-susah, orang dianggap sah begitu. Padahal ada pilihan pendapat yang berbeda untuk menyatakan itu tetap sah. Begitu masalahnya. Jadi meskipun itu berbeda, tapi tetap ada dasar, ada argumen, ada dalil. Ora waton suloyo, ora asal beda. Masing-masing tetap berdasar kepada dalil. Makanya sekarang ini ada yang kalender hijriah global tunggal, sebetulnya dalilnya dasarnya sama, hilal yang dipakai begitu ya. Cuma katone nang di. Kalau menggunakan pola lama kudu katon nang Indonesia. Masalahnya adalah kadang-kadang Indonesia kalau Malaysia beda. Di sini kita nggak ada problem, tapi yang di perbatasan itu beda kampung, hilalnya katon apa ora katon kayak pada baen. Jadi bisa beda beda. Kan aneh itu. Begitu. Maka kemudian muncul kalender hijriah global tunggal agar semua umat Islam di dunia ini tidak disekat oleh negara, tapi hanya satu norma yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya menggunakan kalender yang sama, nggak beda-beda. Ya, jangan bisa bayangkan kalau di perbatasan, nyong di dalam wis dulur nang kanan, nyong sing wis batas dulure nyong urung gitu kan, bisa jadi problem, begitu. Ya kayak saya dengan istri saya lah, nyong batane semua, bojoku kayak ini ngeben setu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lihat sekatan Pak. J. Cekap gitu Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan atas semua perhatiannya. Mari kita tutup majelis kita dengan bacaan. Saya kembalikan saja kepada Pak Sutopo, barangkali masih ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Indo. Bisa membawa ajaran Pak ini. Maafin yang berhasil.
berisi gitu ya. Dan kita diberi pemahaman gitu ya. Kami paham apa namanya dialog antara Nabi Musa dan Allah SWT itu apa namanya melahirkan jiwa ya, melahirkan jiwa yang lembut, bukan kesombongan ya. Sehingga Nabi Musa sebenarnya berharap jawabannya aku gitu ya. Yang gitu ya. Nah, yang paling soleh siapa jane? Oh, ini kan. Tapi ternyata apa tidak memberikan jawaban seperti itu. Yang paling pintar siapa? Jane Nabi apa itu? Musa ingin dijawab, ya oh yang paling pintar itu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tidak ada hal-hal yang memang dapat kita ambil hikmahnya yang berkaitan dengan persoalan kelembutan hati dan juga apa namanya sikap di dalam mengambil keputusan. Saya kira itu Ibu Bapak, dan mohon bantuan untuk besok jadwalnya Ustadz Marwan Marboni ya, putaran ke-84 dari Kebarongan. Jadi mohon untuk pada mengingatkan kawan-kawan gitu ya untuk hadir. Terima kasih, mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku nih jenengan kan? Iya, cuman kalau nama itu sulit ketemu. Enggak, aku nih jenengan di YouTube kan saya lain dan saya follow kan. Sorry. Ustaz terus masih sepeda kan? Masih. Dia disilkap ya. Ada disebut tenang. Dia guys lengkap ya ini gitu. Nanti tulis ini kan video, nanti pas saya upload videonya ada. Iya. Ya, ada. Oh ini ya, jemaah masjid tarawih. Iya itu. Di subscribe. Sampun Pak. Iya. Sudah. Subscribe. Udah ya. Iya. Oh di subscribe. Iya. Soalnya kalau online Oh iya.